Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Arya Wicaksono dari Prodi Kewirausahaan. Mungkin bisa Bapak perkenalkan diri. Nama saya Hafiz Novian. Saya karyawan sekaligus tangan kanan dari pemilik usaha warung makan serasa yang ada di Jalan Ringin Raya di dekat Amikom. Oke Pak, langsung saja ke pertanyaan pertama mengenai profil UMKM. Mungkin bisa diceritakan bagaimana sejarahnya berdiri rumah makan ini? Sejarahnya sedikit rumit, tapi ya bisa saya sederhanakan lah. Jadi intinya teman saya resign dari pekerjaannya di Jakarta karena terkait permasalahan kesehatan dia, karena gaya jam pekerjaannya tidak sesuai dengan kemampuan tubuh dia gitu. Jadi dia memutuskan untuk balik ke Jogja, balik ke rumah mertuanya. Kebetulan istrinya orang Jogja, jadi dia sudah punya tabungan dan memutuskan untuk mendapatkan cash flow semacam pemasukan bulanan lah. Sementara dia memang masih ada proyek-proyek lain. Nah, dia butuh cash flow, tapi dia butuh orang kepercayaan buat jadi partner tandem dia buat usaha ini gitu. Awalnya kami berdua masih bingung mau usaha apa. Kami pikir usaha yang tidak terikat waktu dan semua orang butuh. Pastinya F&B, makanan, apalagi nasi padang terlalu rumit karena banyak kondimen-kondimen pemenunya skip. Akhirnya Warmindo, sempat terpikir Warmindo, cuman daya saingnya terlalu berat waktu itu kami berpikirnya, dan tidak mungkin kami di awal untuk jaga 24 jam, masih terlalu sulit, yang termasuk rasional dan semua orang butuh makan tiap hari, yang tidak musim-musiman gitu. Akhirnya penyetan, putusnya di penyetan. Nah, kenapa penyetannya? Paham sendiri, mahasiswa maupun orang umum pasti makan penyetan gitu kan, dari daerah manapun pasti makan penyetan, itu udah pasti. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk membuat penyetan itu, tapi butuh waktu lama untuk memastikan apakah penyetan itu fix, cocok atau tidak gitu. Kami lakukan riset kecil-kecilan lah gitu. Lalu motivasi awal apa sih yang mendorong Bapak untuk memilih bisnis ini? Ya itu tadi, karena kebutuhan harian kan, Kebutuhan pokok. Iya, bisa dibilang kebutuhan pokok. Oke, untuk sarapan orang tidak makan penyetan, tapi siang dan malam ada kemungkinan orang bakal memilih itu, ya kan? Ditambah penyetan itu salah satu fast food tradisional yang simple Dan banyak peminatnya. Dibanding kita harus membuka kayak bakso dan lain-lain. Bakso memang banyak peminatnya, tapi tidak setiap hari orang bakal mau makan bakso, ya kan? Karena bukan nasi. Orang Indonesia ada prinsip tidak tertulis, belum makan kalau belum makan nasi. Meskipun itu cuma mitos ya, nggak semua orang seperti itu. Jadi kami memilih itu karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maupun kalau spesifik mahasiswa pun masuk gitu. Lalu mengenai rentang waktu nih Pak, sudah berapa lama sih usaha ini berjalan? Kami terhitungnya masih baru ya, kurang lebih dari Januari akhir apa pertengahan, saya lupa tepatnya. Kurang lebih hampir 3 bulan lah kami mendirikan usaha ini. Cuman untuk planning dan penetapan tempat, riset, R&D dan lain-lain itu udah dari beberapa bulan sebelumnya bahkan gitu. Jadi sudah melakukan riset dan planning, lalu baru dijalankan Eksekusi ya, kurang lebih 3 bulan ini ya. Lalu apa sih Pak visi dan misi Bapak di dalam mendirikan UMKM ini? Agak sulit ya, visi dan misi. Ya awalnya memang cash flow, cuman makin kesini kami makin mikirin. Kami itu tujuannya itu sebenarnya bukan cuma jual usaha, tapi sistem. Kayak McD deh. McD itu kan bukan cuma sekedar ayam goreng, bukan sekedar burger atau ayam goreng ya kayak McD atau KFC. Mereka jual sistem. Franchise besar itu rata-rata sistem. Visi dan misi kami ke arah situ sebenarnya. Bukan cuma sekedar jual makanan doang, tapi sistem. Nanti kalau mungkin memungkinkan bisa bikin franchise dan lain-lain, kami bisa jual sistemnya, resep sistem dan lain-lain. Jadi untuk kedepannya ada rencana untuk membuka franchise ya Pak? Iya, kemungkinan ya. Lalu untuk produk atau layanan yang utama yang ditawarkan adalah penyetan. Ya, lele, ayam, telur,
seperti itu. Oke Pak, lalu yang variabel kedua mengenai struktur organisasi nih Pak. Bagaimana struktur organisasi dalam usaha ini? Karena orangnya masih sedikit dan kami masih baru, sebenarnya secara struktural atau hierarki masih belum kelihatan jelas ya, masih agak abu, cuman udah mulai kelihatan yang bos sudah pasti pemilik modal, saya sebagai tangan kanan yang ngitungin duit, yang belanja, yang megang duit gitu, dan karyawan satu lagi itu masak. Nah saya pribadi juga fleksibel, bersih-bersih iya, masak juga iya, jadi saling nutup-nutupin aja gitu. Tapi kalau untuk keuangan biasanya udah saya yang megang atau teman bos saya sekalian gitu. Jadi meskipun bos posisinya hierarki tertinggi pemilik usaha, kalau untuk nyuci, masak dia juga ikut serta kalau ketika dia hadir gitu. Oke Pak, lalu untuk jumlah karyawan nih Pak, untuk saat ini ada berapa karyawan di kedai Bapak? Bosnya satu, teman saya itu, saya sebagai tangan kanan sekaligus karyawan, dan ada memang karyawan satu yang tugasnya masak, yang punya menu, yang punya resep menu dia juga oleh, karena dia udah pengalaman di bidang F&B yang serupa. Itu kenyataan tadi. Jadi untuk jumlah karyawan terhitung untuk Dua. saat ini Dua. dan satu bosnya ya. Betul. Lalu apa saja sih Pak tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian? Nah, seperti saya bilang tadi, untuk bos sudah jelas ya, dia kewajibannya yang memenuhi apa istilahnya, stok-stok gitu, Stok opnam, terus stok-stok harian juga, terus gear atau peralatan kami gitu loh. Kami laporan, kami bikin catatan, nanti bos yang melakukan. Nah kalau saya tugasnya, saya hampir semua, tapi yang utama saya di bagian minuman, megang minuman, sama keuangan juga, keuangan yang kayak belanja, keuangan harian, pemasukan harian itu saya megang biasanya duitnya gitu. Saya yang transfer, saya yang laporan gitu. Tapi overall untuk saat ini masih abu-abu karena keterbatasan tenaga kerja ya, jadi saling melengkapi juga. Jadi tidak spesifik si A hanya mengurus job desk A, si B hanya mengurus job desk B, enggak. Jadi saling melengkapi. Cuman memang udah ada strukturalnya, saya di bagian minuman, saya di bagian keuangan. Cuman ketika saya tidak bisa di minuman, lagi nyuci piring di belakang, tentu karyawan yang lain nutupin gitu. Oh jadi kalau untuk strukturnya sudah terbentuk, tapi kembali lagi melihat situasi dan kondisi ya Pak. Situasi dan kondisi dan toleransi. Singkat. Lalu untuk apakah ada pembagian kerja yang jelas atau fleksibel selama Bapak menjalankan UMKM ini? Ya itu tadi, yang jelasnya sudah jelas posisinya masing-masing. Yang untuk preparing bahan makanan di belakang kayak ungkep ayam, ungkep lele, ungkep tahu tempe, itu teman saya sih yang karyawan saat itu. Kalau saya job desk-nya sudah jelas, bersih-bersih ruang depan. Dia, kalau teman saya yang dapur belakang, saya ruang depan, saya ngurus keuangan, saya ngurus stok, duit, itu di saya juga. Jadi kalau untuk karyawan satunya laporan ke saya, nanti saya belanjakan gitu apa yang dibutuhkan. Jadi so far overall untuk kinerjanya itu sudah sangat fleksibel ya? Bisa dibilang begitu. Lalu bagaimana sistem komunikasi antar tim di dalam usaha ini Pak? Karena masih baru, terkadang kami ada miskom juga. Ya saya memaklumi, dia memaklumi, kami semua memaklumi, cuman kami pelan-pelan belajar. Cuman sedikit demi sedikit saling mengingatkan. Misalkan saya udah ngerjain yang punya si pelanggan si A, jadi dia nggak perlu mengerjakan lagi. Kadang pernah terjadi, saya udah goreng ayam untuk pelanggan si A, dia teman saya goreng lagi, jadi double gitu. Karena tidak ada komunikasi. Tapi akhirnya pelan-pelan kami nyadarin, langsung bilang, cuy, ini udah digorengin ya, ini udah, oke, kamu, berarti dia udah otomatis tanpa saya suruh dia ngerjain minuman gitu. Jadi udah mulai terbentuk lah komunikasinya sedikit-sedikit gitu. Tapi karena masih 3 bulan, beberapa kali terjadi miskom. Oke Pak, untuk pertanyaan variabel ketiga yaitu rival, bisnis atau pesaing. Menurut Bapak siapa saja sih Pak pesaing utama di usaha Bapak ini? Pesaing utama tentunya yang serupa dengan kami di bidang penyetan dan pecel lele. Ya, yang di dekat situ saya boleh sebut merek. Boleh. Ada namanya Cahar, Mas Har, sama Mas Roni. Mas Roni ini di dekat kampus UI Ekonomi. Sedangkan Mas Roni itu yang di dekat FE UI Ekonomi. Sedangkan Mas Har yang lebih dekat dengan kami. Nah, pesaing kami ada 2 itu karena jaraknya berdekatan gitu. Lalu apa kelebihan usaha yang sedang Bapak geluti ini dibandingkan pesaing-pesaing Bapak yang Bapak ceritakan sebelumnya?
Untuk kelebihan, pertama tempat, tentu saja tempat kami sangat luas tempatnya dan itu nyaman. Kipas anginnya besar, ada wifi-nya, kipas angin bahkan 2 gitu, terang gitu, dan bersih gitu. Dibanding kalau yang saya lihat ya dari beberapa pesaing itu agak kurang kebersihannya gitu, kalau saya lihat gitu. Terus untuk menu boleh diadu karena ada menu yang tidak ada di mereka, ada di kami, namanya telur crispy, dan itu ada triknya sendiri cara membuatnya gitu. Lalu apa sih Pak, menurut Bapak nih, apa sih kekurangan yang masih perlu diperbaiki untuk keberlangsungan usaha Bapak ke depannya? Kekurangan kami jujur, kekurangan tenaga kerja karena masing-masing dari kami bekerja bisa 14 jam lebih gitu dalam sehari dan belum ada liburnya karena masih belum bisa rolling, belum ada shift-shiftan. Nah, kekurangannya masih di situ. Terus untuk gimmick-gimmick marketing jadi susah kami lakukan karena posisinya kami masih memenuhi aktivitas harian yang udah padat duluan gitu. Jadi menurut Bapak, karena kurangnya sumber daya manusia jadi menghambat efektivitas Waktu dan ya, dan untuk hal-hal lainnya gitu. ya, jadi SDM sangat berpengaruh ya Pak ya. Sangat berpengaruh. Lalu bagaimana sih Pak strategi menghadapi pesaing bisnis nih? Kan dari yang Bapak sebutkan tadi juga ada 2 ya kan, di lokasi berdekatan. Pertama, strategi kami itu kami bikin gimmick berupa menu MBG, makan bergizi gratis. Cuman kami lagi mikirin plesetan apa yang ininya. Nanti ada paket-paketan seperti itu. Jadi dimakan MBG ini nanti kami belum jalankan ini. Cuman dalam waktu dekat kami udah beli ompreng. Dalam waktu dekat bakal kami jalankan. Nanti untuk harga murah dan bergizi dan membuat mahasiswa sekitar, kampus-kampus kita bakal tertarik. Nah, selain itu beberapa waktu terakhir kami udah bikin semacam promo gitu di dalam menu kami. Kayak beli cak kampung 6.000, harga ST 3.000, kami bikin jadi satu paket cak kampung dengan ST, jadi cuma 7.000 yang harusnya bisa kena sekitar 9.000 ya, jadi cuma 7.000. Atau MPL, menu paket lengkap, kami juga ada menu paket lengkap MPL. Jadi seperti nasi ayam 16.000 ditambah ST yang seharusnya jadi 19.000 kami potong jadi 18.000. Ada beberapa gimmick seperti itu. Nah, untuk bakar-bakaran kami tidak mematok harga tinggi, cuman setiap item menu kami tambah 1.000. Misalkan nasi ayam 16.000 kami jual jadi 17.000 untuk menu bakarannya gitu. Yang pastinya tidak gratis ya Pak ya? Tidak dong. Oh iya, satu lagi. Untuk pesaing kami yang saya lihat untuk nasi, sambal dan air, terutama nasi dan sambal mereka tidak free refill. Kami kelebihannya free refill. Bahkan mahasiswa-mahasiswa yang makan banyak pun bisa puasnya makan di situ. Oke Pak, jadi anak kos friendly ya? Sangat friendly anak kos. Lalu apakah Bapak pernah mengalami penurunan karena kompetitor nih Pak? Jadi mungkin Bapak sampai jelas. Apalagi pas bulan puasa, saya melihat tetangga rivalnya. Kami menganggap rival, mungkin mereka menganggap kami bukan apa-apa kali ya, karena kami baru gitu. Mereka kencengnya di online. Kami sampai gimana ini kok bisa kenceng di online gitu. Kami merasakan hal itu juga gitu. Ada down sempat, bukan down ya, lebih ke apa yang kurang kami dibanding mereka gitu. Ada membanding-bandingkan di apa kekurangan kami seperti itu gitu terhadap rival kami. Oke Pak. Lalu mengenai produk dan pemasarannya Pak, menurut Bapak selama bisnis ini berdiri, produk apa sih Pak yang paling diminati oleh para konsumen? Konsumen kami sebagian besar, saya tidak tahu persentase tepatnya ya, cuman yang saya lihat 80-90% itu mahasiswa. Saya nggak tahu kenapa mahasiswa kebanyakan memilih menu yang kayak nasi telur. Itu di harga 11.000 udah dapat nasi telur crispy dengan nasi free refill itu. Jadi mereka lebih bandingnya itu gitu. Oh, karena mungkin harga kali ya. Harga dan rasanya unik ya Pak. Iya, mungkin unik dari yang lain. Dan belum tentu ditemukan di kompetitor Bapak. Betul. Lalu apa sih Pak keunikan atau ciri khas dari produk yang Bapak jual? Keunikan ya, salah satunya itu tadi telur crispy. Belum ada tuh telur crispy yang seperti itu. Kamu belum coba kan? Nanti kamu coba deh telur crispy itu. Terus keunikannya kami potongan ayamnya lumayan gede-gede loh dibanding kompetitor kami yang saya lihat pribadi gitu.
memang mereka lebih murah, tapi untuk protein yang didapat tidak sebanyak itu, gitu. Tidak seoke itu. Nah, kami rasakan seperti itu. Memang harga kami sedikit pricey dibanding mereka, tapi tidak sepricey itu kok, masih bisa bersaing lah. Oke Pak, lalu bagaimana sih Pak cara menjaga kualitas produk menurut Bapak pribadi? Nah ini susah-susah gampang ya, karena supplier kadang ready, kadang tidak gitu. Untuk bahan yang sesuai dengan apa yang kami ingin. Kadang ayamnya bisa ukurannya lebih kecil atau lebih besar, bahkan telat gitu. Lele pun juga demikian. Jadi sebisa mungkin kami mempertahankan produk kami itu, meskipun misalkan lele yang ready ukurannya kekecilan, adanya yang kecil mas, misal dari pihak supplier, kami berani untuk tidak ngambil karena bisa mengecewakan konsumen. Bahkan telur pun kami ngambil kualitas yang ukuran 70, itu tuh yang termasuk yang besar gitu, untuk mempertahankan kualitas produk. Oke, jadi memilih supplier terbaik ya Pak ya? Iya, supplier, terus tegas ke supplier. Kadang supplier agak kurang gimana ya, agak menyepelekan gitu. Misalkan ya udah mas ya nggak ada yang ini doang gitu. Jadi seolah kita pilihannya cuma itu doang gitu. Padahal kami pengennya bukan yang itu, karena konsumen kami kan udah banyak konsumen loyal gitu yang repeat order berkali-kali. Itu banyak, ada bahkan anak stikers itu yang 2 kali sehari makan di tempat kami, ada itu sama pacarnya tiap hari. Kami mempertahankan itu. Oke, jadi memilih supplier yang Tepat ya. Terus komunikasi sama supplier harus lebih tinggi, dan jangan bergantung sama satu supplier, harus punya banyak supplier, karena ketika satu supplier lagi libur atau tidak ada, kelabakan sendiri. Oke, jadi harus memiliki supplier Banyak cadangan ya. Iya, backup. Lalu strategi pemasaran apa sih Pak yang Bapak gunakan saat ini, offline ataupun online? Kalau offline kami banyak di promo-promo ya, banyak kami tempel berupa poster-poster. Mungkin Mas Arya pernah melihat, ya kan? Nah, poster-poster yang kami tempel. Terus kalau untuk promo-promo di Gojek, GoFood atau ShopeeFood, kami ada promo-promo tersendiri kayak paket-paket apa gitu yang harganya sekian gitu. Promonya berupa seperti itu. Atau pas awal buka kami banting harga gitu. Jadi misalkan harganya 20.000 misalkan ya, kami jual 10.000, pokoknya setengah harga. Jadi 2 hari. membuat konsumen menjadi semakin loyal ya Pak. Loyal dan tertarik ya, konsumen lama loyal, konsumen baru tertarik. Dan Jadi hook gitu. oke, jadi agar mendorong mereka melakukan repeat order ya. Betul Pak, sekali. ya? Oke. Mas Arya coba dong. Oke Pak, siap. Lalu media apa sih Pak yang paling efektif untuk promosi menurut Bapak selaku? Sejauh ini kami sudah berusaha melewat IG dan TikTok. Memang tidak semasif itu, tapi media offline dan dari mulut ke mulut lebih gencar. Terutama saya pribadi, saya termasuk salesnya juga, marketingnya juga. Ketika saya belanja ke supplier A, B, C, D atau jajan di warga sekitar, saya bakal mempromosikan produk saya. Jadi beberapa pemilik usaha di sekitar tempat kami, bahkan rumah warga, beberapa warga atau anak kos-kosan, atau saya pakai gimmick, saya siap antar jemput gratis untuk radius paling 1 atau 2 km gitu, dan dengan catatan ketika tidak ramai. Dan saya menyebarkan nomor saya, terus saya kirim menu dalam WhatsApp, menu terus promo-promo kami kirim. Jadi akhirnya mereka datang ke kami gitu. Jadi yang kencang untuk untuk media promosinya itu melalui saya pribadi, melalui teman saya yang menginformasikan ke teman-temannya untuk lakukan pemesanan dalam jumlah banyak berupa nasi box untuk Jumat Berkah atau hal lainnya gitu, catering gitu dan lain-lain, nasi box gitu. Jadi lebih ke offline ya untuk saat ini gitu. Lebih kencangnya ya, dan mulut-mulut gitu. Oke, untuk media yang efektif untuk melakukan promosi ya Saat ini ya mulut ke mulut ya. mulut ke mulut ya. Lalu apakah Bapak pernah menggunakan diskon atau promo tertentu? Pasti ya Pak ya. Dalam membeli barang atau menjual barang. Dalam melakukan penjualan terhadap customer. Jadi untuk customer loyal, terutama yang warga-warga sekitar, ada laundry di depan, ibu itu tiap hari pasti makan di tempat kami, setiap hari, nggak pernah enggak. Itu ST-nya kami gratiskan. Misalkan dia beli ST dalam sehari 3, satu ST-nya pasti kami gratiskan gitu, untuk pelanggan loyal. Atau tetangga kayak Warung Madura itu, beberapa kali kami kasih bonus tahu, bonus apa gitu. Seperti itu, bukan diskon tapi kami kasih produk kami lebih. Reward. Seperti itu. Ya Pak. Kami kasih reward lah gitu. Lalu untuk bagian kelima yaitu target market nih Pak.
siapa target market utama dari usaha ini, Pak? Tentunya mahasiswa ya, karena kami dikelilingi ada sekitar UII, Amikom, Stikes yang perguruan bahasa Inggris itu, UPN, UM Mercu, bahkan anak EKPN pun makan di tempat kami, ada yang ngekos di situ. Target utama kami mahasiswa. Usia tentu tentang usia mahasiswa, belasan sampai 20-an awal, 26, 27 udah paling akhir. Tapi tidak menutup kemungkinan warga lewat atau wisatawan yang lagi lewat banyak juga yang makan di tempat kami, gitu. Oke, berarti untuk pertanyaan kedua mengenai tentang usia konsumen biasanya belasan sampai 20-an akhir. Ya, 20-an akhir lah. Oke. Lalu untuk fokusnya nih Pak, tadi kan sudah dijawab mengenai mahasiswa nih. Untuk masyarakat umum, apakah Bapak juga menyasar? Tentu, saya promo ke warga-warga sekitar, pekerja-pekerja sekitar itu kan masyarakat umum, bukan mahasiswa ya. Ya kan, tentu kami juga menyasar masyarakat umum. Jadi yang mereka tidak sempat masak, yang mereka bekerja untuk makan siang, kami juga mengejar itu. Jadi semua ya Pak ya, tapi untuk target Spesifiknya mahasiswa. Karena mahasiswa, saya yakin sebagian besar mahasiswa tidak masak sendiri, pasti beli makan. Saya juga Pak. Ya betul. Betul. Nah kalau untuk warga, sebagian besarnya pasti masak. Jadi tidak terlalu berat, kecuali warga yang bekerja ya, yang di sekitar situ pasti mereka mencari makan siang kalau mereka nggak bawa bekal. Oke Pak. Lalu bagaimana sih Pak cara Bapak menarik minat dari target market tersebut nih? Nah ini agak lucu ya. Kalau kata orang, saya punya kemampuan komunikasi yang baik. Jadi saya bakal bikin bonding dengan pelanggan saya, terutama yang masih muda-muda ini. Saya bikin mereka nyaman dalam berkomunikasi. Nanti mereka, saya pesan, kamu bawa teman-temannya. Ternyata benar, mereka bawa pasukan sampai 10 orang, itu ada beberapa kali kayak gitu. Itu salah satu bentuk gimmick yang saya pribadi lakukan gitu. Jadi membuat personal branding ya Pak ya? Personal branding bisa dibilang sama bonding, kedekatan. Jadi saya tuh kalau sama pelanggan nggak pengen cuma sekedar datang beli udah gitu. Itu boleh, nggak ada yang larang. Tentu itu boleh gitu. Uang masuk, tidak menolak gitu kan. Tapi yang saya pengen pelanggan loyal yang tempat makan ini bukan cuma sekedar tempat makan, jadi ada komunikasinya, ada interaksinya gitu. Ya, bahkan bisa mungkin curhat. Mungkin Mas Arya pernah ketemu sama pedagang yang seperti itu kali ya. Akhirnya komunikasi lanjut lanjut. repeat order kan nggak cuma beli produknya, jadi ada story-nya, ada kedekatannya. Mungkin Mas Arya mungkin pernah merasakan kali ya seperti itu ya gitu. Nah, saya pengen mungkin seperti itu juga Mas. Oke, jadi membangun hubungan yang baik antar customer ya Pak. Iya, gitu. Lalu apakah target pasar pernah berubah dari sejak awal usaha berdiri Pak? Tidak ya, karena target pasar kami random ya. Dan maksudnya yang tidak berubah nih, mahasiswa ada aja yang datang terus, masyarakat juga ada yang terus, ya selalu seperti itu gitu, statis lah gitu. Jadi sesuai planning ya Pak, tidak ada perubahan. Ya jumlah mungkin bertambah ya, tapi selalu ada mahasiswa dan selalu ada masyarakat juga. Target utama kan mahasiswa, memang selalu sebagian besarnya mahasiswa, tapi tetap berkurang datang pergi ketika masa liburan, tentu berkurang gitu. Oke Pak, langsung saja ke bagian 6 yaitu penutup. Oke. Apa sih Pak kendala terbesar selama Bapak menjalankan usaha ini? SDM. Saya pribadi cukup keteteran dan kelelahan karena saya bisa handle 14 jam sendiri. Pagi saya belanja, saya prepare, saya masak juga, saya serve atau server ya betulnya. Saya ngitung duit, bahkan saya pulang selalu jam 12 terus hampir setiap hari. Dan saya butuh backup lain gitu untuk mungkin bersih-bersihnya atau apanya gitu. Jadi dibagi dalam bentuk shift. Dan saya juga dalam sebulan butuh libur sekali atau 2 kali lah gitu untuk refreshing. Karena energi saya butuh istirahat, butuh recharge energi, butuh jalan atau kemana. Saya punya kehidupan sosial lain juga gitu yang harus saya jalani gitu. Dan ada ruang privasi saya juga, nggak cuma pas tidur doang atau pas mandi doang gitu. Ruang privasi ada, ruang privasi saya pengen sekedar leleh di atas kasur main HP sampai tertidur. Saya pengen dalam beberapa bulan ada momen seperti itu gitu. Oke Pak. Lalu bagaimana sih Pak harapan Bapak ke depannya untuk usaha yang Bapak geluti saat ini? Oh, saya sangat berharap besar ya Mas ya. Jadi target kami tahun depan udah punya cabang 1, bulan depan udah punya karyawan 2, tambahan lagi satunya mungkin anak magang gitu ya.
Eh, dan target jangka panjang kami dapat menjual franchise ini dalam bentuk sistem. Mungkin seperti yang beberapa tempat yang mungkin Mas Arya tahu ya, kayak McD, KFC, mereka kan bukan yang, misalkan McD yang ada di Jogja ini, yang pemiliknya kan bukan berarti McD Amerika. Ya betul, brandnya memang McD Amerika, tapi pemiliknya itu pasti antara orang Jogja atau orang Indonesia gitu ya kan. Nah, saya seperti itu. Tapi untuk menu, display, tata letak, sama briefing karyawan dan lain-lain, itu kan dari kita konsepnya. Itu yang sistemnya itu yang pengen kami jual gitu. Oh, jadi Bapak tidak akan menjual franchise saja, melainkan menjual sistemnya juga. Iya. Agar Untuk di awal tentu kami bakal R&D juga, riset dulu. Kami bakal buka cabang pertama dan kedua itu pakai modal kami sendiri. Jadi istilahnya all in dalam bisnis ya, atau pemain tunggal lah. Saya lupa istilahnya apa di dalam PT itu, misalkan investor tunggal ya. Oh iya. Nah, jadi pemain utamanya. Untuk cabang pertama atau bahkan yang kedua nanti, kemungkinan besar bakal di handle sama bos saya sendiri gitu, sama duit dia semua gitu, dananya dari siap. Karena untuk menguatkan fondasi, ketika fondasinya sudah kuat, kami udah bisa berdiri sendiri dalam 2 cabang, baru kami berani untuk membuka franchise atau waralaba. Waralaba dalam artian kami jual brand kami, orang membeli, kami berikan sistem dan lain-lain, brandingan, bahkan stok untuk wilayah Jogja, wilayah yang masih bisa kami jangkau gitu. Lalu yang terakhir ya, mengenai saran nih Pak, apa sih Pak saran untuk mahasiswa yang ingin mulai membuat usaha serupa? Kalau untuk mahasiswa ya Mas ya, saya sarankan jangan ikut membuat, jangan dulu. Begini, karena untuk membuat itu membutuhkan waktu, biaya, modal, dan itu membutuhkan energi yang besar. Energi waktu, energi biaya, itu bakal mengorbankan bisa jadi waktu kuliah dan lain-lain. Itu sangat berdampak loh ya. Percintaan juga bakal kandas dan lain-lain, karena ambisinya terfokus di situ. Saran saya, ikut part-timer, kerja di usaha-usaha orang lain yang sifatnya fleksibel. Pelajari semuanya. Kalau disuruh A tuh nurut aja dulu, asal bukan maksiat ya, bukan hal kriminal ya. Cuci piring, kalau udah dari basic tahu, misalkan di F&B, sekadar basic cuci piring dan lain-lain, nanti ketika jadi pemilik atau owner, itu dia udah paham semua dari A sampai Z. Jadi udah paham beratnya gimana jadi karyawan. Jadi ada rasa, oh karyawan, jadi bisa lebih memanusiakan karyawan. Dan karyawan tidak bisa main-main sama bos, tidak bisa ngibulin. Bos, ini untuk belanjaan ini segini-gini. Bosnya udah ngerti, karena udah pernah di bidang itu gitu. Karena udah pernah dari paling bawah. Untuk mahasiswa menurut saya jangan buka sendiri meskipun ada modal, jangan. Ikut orang dulu. Kalau masih mahasiswa, jadi part timer. Kalau sudah lulus, jadi karyawan orang dulu, setahun atau 2 tahun. Setelah modal duit terkumpul, kalau belum punya modal, kumpulin dulu modalnya. Modal ilmu yang paling penting, pengalamannya itu. Pelajari semuanya, jangan buta, jangan ketika disuruh nggak mau, lakuin aja dulu. Emang berat, emang sakit hati, emang kadang mulut pemilik itu bisa tajam gitu. Tapi jalanin aja dulu, itu bekal nantinya. Karena yang paling penting selain modal duit, modal skill, modal mental. Karena kalau udah diterjun di dalam masyarakat sebagai pemilik usaha, ketika down atau naik turun, itu bakal berasa banget di mental, bakal diuji banget. Modal mental itu paling utama, modal skill, modal duit, modal link. 4 ini dibangun dulu. Jadi harus dari mahasiswa pelan-pelan dulu. Persiapan yang sangat matang ya Pak, tidak boleh Iya, jangan gegabah langsung buka usaha. Ya kalau memang basic dari keluarga besar pengusaha, udah diajarin sama ortu atau keluarga pas ketika masih muda, masih sekolah, is okay. Tapi kalau ketika nggak punya itu, jangan. Apalagi nggak punya modal. Mas Arya tuh ini banget loh Mas Arya. Oke Pak. Baik, terima kasih banyak nih Pak atas waktu dan ilmunya yang Bapak sampaikan. Saya ucapkan terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.